Lama-lama setelah dia ngomong gitu, saya jadi ngerasa nggak enak dong, jadi ngerasa nggak enak. Oh gitu ya, iya katanya, kamu kalau mau itu saya jadi semakin panas dan semakin cemburu kata gitu kalau kamu seperti ini, kata dia gitu. Saya bilang mohon maaf ya bang, kan awalnya sih nggak ada niat. Mereka bilang awalnya nggak ada niat bawa orang itu ke sini karena saya udah dicurigain sama orang kostum, sama mbak mbak temennya abang. Akhirnya saya ya mungkin mbak itu ke abang naruh simpati atau apa, kan saya juga nggak ngerti. Dia ngerasa cemburu sama abang juga saya kan nggak ngerti, saya bilang gitu. Yang jelas saya nggak mau punya masalah di sini. Nah saya kerja 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 kerja, akhirnya besoknya udah ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia nanya, aduh pokoknya perjalanan hidup saya itu benar-benar apa ya, dia maksa benar-benar yang membingungkan tuh, benar-benar bingung, bingung harus gimana dan harus apa gitu, dan harus apa yang harus saya kerjain dan harus apa yang harus saya pilih gitu. Saya nanya, akhirnya saya tanya, ini si abang itu teman tetap maksa. Kata-kata ibarat dia katanya kalau ibarat apel dibelah dua itu, saya jauh lebih memilih kamu daripada istri saya. Saya kaget dong, loh kok bisa begitu bang? Nggak tahu, saya udah ibaratnya udah, kamu itu udah sayang banget kata dia gitu, udah sayang banget. Tapi nggak segitunya juga dong bang, abang baru kenal saya sedangkan abang udah kenal istri abang bertahun-tahun. Saya bilang nggak mungkin abang sekarang segitunya ke saya, sampai abang bilang ibarat apel dibelah dua itu lebih banyak ke saya. Janganlah bang, kasihan lah bang istri abang gini gitu. Nah, dan akhirnya saya tanya, karena dia maksa, saya bilang, sekarang kalau misalnya abang emang mau nikahin saya, oke, saya bilang, abang nyanggupin nggak kalau saya minta rumah di sini? Dia bilang, insya Allah saya nyanggupin, kata dia gitu. Saya bingung, dari situ saya semakin bingung, semakin bingung. Saya bilang, loh kok bisa sih sampai gitu ya? Saya bilang lagi, e, abang nggak kasihan sama istri? Mau gimana dong, saya udah terlanjur sayang sama kamu, katanya. Walaupun kamu meminta apa tetap saya turutin, kalau emang itu saya masih bisa, saya sanggup. Yuk kapan kita break, kita selesai, kita libur, kita cari tempat. Nah saya dari situ saya bilang, ya Allah ini orang gimana ya. Dari situ saya emang nggak tega, nggak gimana. Nah saya tanya gini bang, saya tanya lagi ke abang, tanjakan saya punya syarat. Kalau abang emang mau maksain mau nikahin saya, tapi saya punya syaratnya apa, kata dia gitu. Ya saya kan nggak bukan tipe orang yang mau dimadu, saya bilang. Saya bukan tipe orang yang mau dimadu, saya tipe orang yang pengennya milik saya sendiri. Gimana kalau seumpamanya syarat saya, abang lepasin istri abang, saya bilang gitu. Nah dia minta syarat, ya udah kasih saya waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu saya jawab, saya berpikir dulu, dia bilang gitu. Nah oke, setelah 1 minggu saya dipanggil lagi, sini kata dia. Ya bang ada apa bang, saya bilang gitu. Kamu kan minta syarat yang nggak mungkin saya yang mungkin saya bingung. Tapi karena saya udah bilang sama kamu, saya keterlanjuran, saya udah ini dari sama kamu, katanya. Sekarang gini, itu persyaratan yang gua harus lepasin istri gua, oke. Kalau seumpamanya gua lepasin istri gua, syarat lu yang lu mau, gua minta syarat lagi. Apa tuh bang? Wah kalau dia minta syarat lagi berarti dia bener-bener tuh. Saya berpikir wah bener-bener nih orang, jangan-jangan beneran dia mau lepasin istrinya. Saya udah bingung, saya udah keder. Nah dari situ dia bilang, oke, gua katanya gua ceraiin istri gua, tapi syaratnya gue kan ada anak yang masih sekolah nih, masih kecil. Gue minta gue ceraiin bini gue, tapi gue minta biaya ini nih anakku sampai lulus, yang ini aja, yang satu ini, kata dia gitu, sampai selesai. Wah dari situ saya bingung. Nah saya cari akal lagi. Akhirnya saya bilang gini, saya tanya, bang, saya mau tanya sama abang, selama ini abang nikah udah berapa tahun? 13 tahun. Dan 13 tahun gitu abang suka ribut, suka cekcok, suka apa? Enggak pernah. Istri gue itu benar-benar nurut. Dari situ saya nggak tega. Dari situ ya udah bang, kalau abang nggak pernah cekcok sama istri abang baik dan terbaik dari yang lain, saya dari situ mundur. Maaf ya bang, bukannya saya nggak mau sama abang, bukannya saya nggak ini sama abang, tapi saya nggak benar-benar nggak tega.
abang punya istri yang segitu baiknya, abang mau lepas ngebelain untuk saya. Saya bukan orang yang kejam, sebagai perempuan itu saya bukan orang yang kejam. Yang jelas saya nggak mau bang, lebih baik kita persaudaraan kita. Saya anggap abang seperti abang saya, kakak saya sendiri, kakak angkat saya sendiri, abang anggap saya sebagai adiknya bang. Udah dari situ. Nah besoknya dari situ saya ngundurin diri dari kerjaan itu. Karena apa? Semakin saya barengan, mungkin dari situ semakin nggak bisa lepas. Dari situ saya ngundurin diri, saya pergi jadi make up, akhirnya saya berkelana lagi dan ujung-ujungnya saya ngekstras kembali. Nah dari situ pemirsa, saya menceritakan ini supaya buat kalian yang selalu berpikir hidup itu gampang kalau kita menjalaninya dengan ikhlas. Hidup itu susah kalau kita menjalani dengan ruwet hati. Makanya saya bilang buat kalian yang udah mendengarkan cerita saya, perjalanan saya, kisah hidup saya nanti masih naik, masih panjang. Insya Allah saya akan kembali menceritakan sejarah kisah hidup saya sampai saya seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam arti next cerita saya, bisa menceritakan supaya kalian bisa kebuka gitu loh. Kasih.